Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Semit Punya Podcast. Bersama saya Rita Eni. Kali ini saya ditemani oleh Ibu cantik, yaitu Ibu Kris Cahyani. Beliau itu adalah merupakan dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Apa kabar nih Bu Kris? Baik Bu Rita, Alhamdulillah ya. Puji syukur ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini Bu Kris di sini sudah berapa hari Bu datang ke SMK Muhammadiyah Slawi nih ceritanya? Ini kebetulan hari kedua Bu. Tapi kalau untuk ke Tegal sendiri memang ini sudah ketiga kalinya ya. Luar biasa ya. Berarti kita udah saling kenal lah ya, insya Allah ya. Betul. Gitu. Karena sudah sering Bu Kris ini sudah sering mengunjungi kita dalam rangka pendampingan khususnya untuk SMK Muhammadiyah Slawi yang ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Tema kali ini Bu, ceritanya ini kita akan membahas tentang perkembangan sekolah pariwisata ini. Di mana karena kita basicnya SMK Muhammadiyah Slawi itu adalah merupakan sekolah yang berbasis awal-awalnya ini Bu, ceritanya itu kita merupakan sekolah pariwisata. Sehingga dengan perkembangan maju itu kita membuka kembali ada kompetensi-kompetensi lain atau program-program lain Bu. Kita bicara dulu Bu tentang perkembangan pariwisata ini. Menurut Ibu nih Bu Kris, sekolah pariwisata itu seperti apa ya Bu? Karena banyak mungkin di masyarakat itu belum mengenal sekali tentang sekolah pariwisata Bu. Silakan Bu, apa? Coba sekolah pariwisata itu seperti apa Bu? Baik Bu Rita, kalau saya sendiri sih sekolah pariwisata itu tentunya sekolah yang sangat asik ya Bu. Betul. Karena memang berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain ya. Kalau yang lain kan mungkin ketika kita sekolah itu kita harus duduk di balik meja dalam pagi sampai sore ya. Tetapi ketika kita bicara tentang pariwisata, ini artinya kita lebih ke senang-senang, sukacita seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang sekolah pariwisata ini, berarti kita mempelajari seluk-beluk tentang pariwisata Bu. Iya betul. Ya, jadi kita mempelajari tentang destinasi pariwisata, manajemen destinasi pariwisatanya, kemudian ada tour travelnya, ada hotelnya, ada kulinernya, complicated pokoknya Bu. Nah, tentunya kalau untuk yang sekolah pariwisata ini sendiri memang yang kita pelajarin ini hospitality-nya Bu. Oh, hospitality. Apa itu Bu? Keramah tamahan. Jadi kalau orang sudah bicara tentang pariwisata, ketika kita sudah siap masuk ke pariwisata, orang itu pasti ramah Bu. Ramah ya. Baik mestinya ya. Pasti Bu. Pasti baik ya. Tentunya kalau untuk sekolah pariwisata itu memang sekolah yang sangat menyenangkan ya Bu. Iya, tidak ada bosan-bosannya kita masuk ke pariwisata. Iya, luar biasa. Karena kebetulan kita SMK Muhammadiyah Slawi ini ceritanya itu sudah punya program-program sendiri karena basicnya sama-sama pariwisata gitu ya. Sehingga kita klop lah intinya seperti itu. Betul. Ya, pada intinya bahwa sekolah pariwisata itu adalah sekolah yang menyenangkan. Betul. Seperti itu karena memang di dalam dunia pariwisata itu tidak hanya wisatanya saja, tetapi ternyata di sana itu ada perhotelannya, ada kulinernya. Betul. Nah, tidak hanya seperti itu aja. Kemudian ini Bu, kompetensi apa ini Bu? Kalau di pariwisata itu kan mereka belum tahu apa ya bidang apa yang atau kompetensi-kompetensi apa yang memang ada di pariwisata itu Bu? Baik. Kalau tadi yang saya jelaskan tadi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita di pariwisata ya, artinya pariwisata ini kan ada perjalanan wisata ya, jadi lebih cenderung ke UPW, usaha perjalanan wisata, kemudian ada hotel, ada kuliner. Nah, tentunya ada beberapa kompetensi yang dipelajarin oleh siswa-siswanya itu sendiri ya. Kalau contoh nih misalkan ketika kita bicara mengenai usaha perjalanan wisata, berarti kita bukan hanya sekedar mempelajari tour guide. Oh betul. Ya, jadi bukan hanya sekedar mempelajari tour guide, tetapi kita juga bagaimana kita bisa menjadi seorang tour planner. Tour planner ya. Ya, jadi kita merencanakan nih, kita punya misalkan di Kota Tegal ini sendiri, apa sih sebenarnya yang bisa kita jual dari destinasi Tegal ini sendiri seperti gitu kan. itu. Betul. Jadi kita membuat suatu perencanaan. Oh, hari pertama itu dari jam
titik nol sampai titik akhir kita mau ngapain. Ini berarti kita mempelajari bagaimana kita menjadi seorang tour planner. Nah, di dalamnya tentunya selain kompetensi yang tour planner itu ada tour guide. Ya, kemudian kita juga diajarkan suatu dasar-dasar kebudayaan. Ya, karena tentunya masing-masing wilayah ini kan mempunyai budaya yang berbeda ya, Bu. Mungkin kalau saya kebetulan saya asli Solo nih. Budaya yang ada di Solo tuh seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda dengan ketika saya di Tegal. Dari logat bahasanya pun mungkin sedikit berbeda. Nah, ini yang orang pariwisata itu asiknya seperti itu, Bu. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Kemudian selain itu kita juga kompetensi-kompetensi lain yang kita pelajarin itu ada semacam kayak pabean imigrasi. Apa itu, Bu? Jadi kayak dokumen-dokumen kalau misalkan kita mengadakan suatu perjalanan nih, Bu. Ya, kayak misalkan nih kita mau perjalanan ke luar negeri. Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Ini anak UPW juga dipelajarin gitu kan. Saya juga nggak tahu nih, Bu. Apa ya kalau ya saya juga sendiri belum pernah ke luar negeri, Bu ya. Jadi kan berarti kalau ke luar negeri kan butuh ada yang sebuah dokumen. Iya, pastinya. Tuh, biasanya dokumennya apa aja tuh, Bu? Kalau hanya untuk Asia kan memang hanya sekedar untuk paspor ya, Bu. Betul. Tapi bagaimana proses kita perjalanan menuju ke airport, kemudian kita check in dulu sampai nantinya kita masuk ke pesawat. Nah, ini kan anak UPW harus paham nih, Bu. Ini dasar-dasar kompetensi ini memang kita berikan kepada anak-anak kita di UPW. Kemudian selain itu, selain tadi kita bicara tentang UPW, kita bicara juga tentang hotel, Ibu. Karena perhotelan, betul. Karena di perhotelan ini juga termasuk salah satu bagian dari pariwisata itu sendiri. Nah, apa aja sih sebenarnya kompetensinya gitu kan? Ya, betul. Anak-anak itu diajarkan bagaimana kita menjadi seorang resepsionis yang baik. Resepsionis. Penerima tamu ya, Bu? Penerima tamu. Iya, barangkali nggak ngerti resepsionis itu apa gitu ya. Ternyata penerima tamu lah kalau orang Jawa, orang Tegal itu sinoman. Tapi bukan sinoman sih, penerima tamu lah. Penerima tamu. Jadi karena kita begitu masuk ke hotel itu kita langsung dihadapkan kepada front desk ya, front office atau resepsionis atau penerima tamu tadi. Jadi ini yang kita ajarkan. Kemudian kita juga diajarkan di F&B service itu di food and beverage, makanan dan minuman. Nanti nggak ngerti food and beverage opo gitu ya. Ya ternyata makanan dan minuman betul. Dibuat ya, Bu, membuat dan menyajikan. Betul. Jadi sampai ini, Bu, kalau di hotel itu kan bukan hanya sekedar menyajikan, tapi bagaimana kita garnishingnya ini juga kita pelajarin, Bu. Garnish itu apa itu, Bu? Hiasan ya, betul. Jadi misalkan nih kita bikin suatu nasi goreng. Betul. Nasi goreng kalau hanya kita sajikan kayak misalkan kita masak di rumah nih, ya kan? Kita cuma ya udahlah sekedar taruh di piring gitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke hotel, ada garnish-garnish yang cantik. Jadi yang mungkin semula seneng banget. Nah, itu kita pelajarinya di dunia perhotelan. Mau makan nggak jadi, lihat garnish. Ya kan? Jadi eman-eman mau makan ya, Bu. Ya betul. Karena lihat garnishnya bagus-bagus. Aduh, mau makan nggak jadilah bagus gitu ya. Tapi kan makanan mubazir kalau nggak dimakan. Dimakan aja. Terus apa lagi, Bu? Betul. Jadi ada front office, kemudian ada FB service, kemudian ada kitchen ya, food product yang tadi membuat masakannya tadi. Kemudian ada departemen juga housekeeping. Apa itu, Bu? Barangkali orang awam tuh housekeeping apa gitu ya. Coba apa housekeeping itu departemen yang ada di hotel yang bagiannya adalah menata ruangan, Ibu. Menata ruangan. Ya. Jadi kalau misalkan kita di rumah di kamar tidur itu kan kita bersihin tempat tidur. Iya, betul. Ternyata ketika ini dipegang oleh orang hotel. Spray yang di rumah itu ada istilahnya ada standar lipatannya, Bu. Begitu ya. Ini sudut kemiringannya itu harus sekian persen. Ini ada hitungannya, Bu? Ada, Ibu. Waduh. Kalau di rumah mah asal ya. Asal gelar-gelar pokoknya ya. Kalau orang hotel ketika kita sudah berada di hotel begitu sekali tebar itu sudah langsung rapi, Bu. Harus rapi. Dan ini juga ada tekniknya. Tapi ada tekniknya ya. Betul, tidak asal ya. Nggak boleh asal. Nggak boleh ya. Karena kalau asal nebar kemudian begitu kita pakai ini akan gampang copot.
Oh, begitu. Gitu. Makanya ada tekniknya, sekali tebar itu langsung rapi, kemudian di ujung-ujung itu ada sudut kemiringan yang harus kita perhatikan. Tapi Untuk susah nggak kuncian, Bu itu? enggak Bu, Enggak gampang ya, Ibu. ya bisa dipelajari lah. Ilmunya ilmu kelihatan lah ya, ilmu kelihatan betul. Betul, jadi memang banyak sekali ya Bu untuk yang di hotel ya, selain tadi kompetensi-kompetensi dasar itu, kemudian ada yang ilmu kita bagaimana kita upselling, menjual produknya hotel. Nah ini yang kita pelajarin dalam hotel. Kemudian selain ada UPW, ada perhotelan perhotelan, tadi ya, kita betul. juga ada kuliner Ibu. Oh, Nah, kuliner. kuliner ini kebetulan Sama nggak Bu dengan tata boga tuh Bu? sama Bu. Oh, sebetulnya Cuma sama. bahasa trennya Oh, sekarang kan bahasanya kuliner ya. Betul betul. Berarti Bahasa berbeda ya. Sebetulnya sama. cuman hanya beda. Sekarang ngetrennya kuliner, Kuliner, gitu betul. ya. Bahasa Yang gaulnya kuliner gaulnya lah, gitu Iya, ya. betul. Itu Nah, gimana itu Bu yang Nah, kuliner? kalau untuk kuliner ini memang jadi anak-anak itu memang diajarkan bagaimana mengkreasi makanan. Jadi bukan hanya makanan Indonesia, tetapi kita berusaha membuat makanan Asia, Eropa, Chinese seperti itu, Bu. Oh, iya Jadi iya. banyak sekali Iya. kreasi. Ya, walaupun tetap kita melestarikan makanan-makanan budaya kita Iya, sendiri, betul, tetapi betul. karena kita kan wisata itu kan luas, tidak hanya di Indonesia lah ya. Betul. Kita kan pengennya ke luar negeri juga, sehingga kan kita harus mengikuti aturan atau mungkin mengenal makanan-makanan dari luar negeri, begitu ya Bu. Betul. Iya, seperti itu. Tadi berarti dalam apa namanya bidang pariwisata itu sekolahnya itu ternyata ada 3 tadi ya Bu ya. Ada perhotelan, kemudian ada usaha perjalanan wisata, kemudian ada tadi kuliner. Nah, tadi sudah dijelaskan masing-masing. Kemudian begini Bu, di dalam apa namanya perhotelan, UPW, tentunya kita harus mempunyai basic nih Bu. Basic-basic apa yang harus kita ketahui nih Bu di dalam bidang pariwisata, karena kita kan bentuknya jasa nih. Nah, kebanyakan jasa walaupun ada yang bentuk produk. Seperti kuliner juga kan produk. Tapi kan untuk UPW itu bentuknya jasa, kemudian perhotelan juga ada yang jasa. Itu perlu basic apa Bu? Kita itu perlu basic apa untuk masuk ke sana tuh Bu? Baik, sebenarnya basic yang paling dasar ketika kita sudah memantapkan diri ya Bu. Artinya Betul. ketika saya sudah memantapkan diri dalam dunia hospitality, berarti basic yang harus saya punya itu adalah ramah Bu. Oh, ramah Iya. itu ya. Oh, nggak boleh cemberut. Oh nggak boleh Nggak Bu. boleh, nggak boleh cemberut. Harus sering tersenyum ya. Betul. Grooming ya, namanya grooming betul. gitu. Ya. Penampilan harus kita Penampilan. jaga, kemudian senyum. Padahal kalau kita tanya sama orang nih, bisa senyum nggak? Bisa. Aha. Tapi kan senyum itu banyak artinya ya. Iya, betul. Artinya apakah memang senyum yang kita kasih ini memang tulus? Tulus, Atau ya. hanya Dibuat-buat. dibuat-buat. Nah, itu. Betul. Kalau saya ada atasan, saya senyum gitu iya. kan. Nah, ini kan berbeda maknanya ya. Oh, begitu ya. Artinya kalau memang karena ketika kita sudah berada di dunia hospitality ya, dunia Iya, pariwisata, yang kita hadapin itu adalah customer Bu. Oh iya betul. Iya Orang kan? ya. Orang Iya, ya. iya, Jadi betul. orang itu ketika keluar dari rumah ya pengennya mereka merasakan nyaman. Nyaman. Mereka pengen merasakan second home-nya mereka ya. Jadi Menyenangkan. menyenangkan. Makanya iya. tadi pariwisata itu kan sebenarnya dunia yang sangat menyenangkan. Iya, betul. Ya kita refreshing, kita keluar dari aktivitas kita Betul, sehari-hari. iya. Maka dari situ aku pengennya juga ketemu dengan orang-orang yang ramah. Kayak misalkan Ibu, contoh nih misalkan basicnya. Ketika kita berada di hotel nih, Ya. ada suatu tamu yang menanyakan, Mbak, mana sih toiletnya gitu Iya, kan. iya. Nah, pada waktu kita escort tamu itu kan Iya. kita nggak bisa sembarangan. Betul. Oh Pak, toiletnya itu ada di Di sana, sana, Pak. iya. Gitu. Tapi kan nggak bisa Bu seperti Iya, itu. betul. Paling nggak ada beberapa langkah dulu yang kita harus jalan beberapa langkah. Meskipun kita tidak perlu mengantarkan sampai di depan toilet Iya, ya, tetapi betul. ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Iya. Kemudian Ada gesturnya, SOP-nya lah ya. ada SOP-nya. Kemudian Gestur ada tubuh, gestur postur ya, tubuh, gestur iya, Bu. tubuh ya, bagaimana kita melayani. Betul. Kayak kita berhadapan dengan tamu lah. Posisi kita harus tegak. Tegak. Nggak boleh Bungkuk loyo, ya? nggak boleh Nggak bungkuk, oh, seperti iya, itu. betul. Jadi Iya, ini iya. yang sebenarnya basic-basic yang apa itu harus dimiliki ya Bu Iya. oleh hotelier ya, Iya. oleh hospitality. Ya, walaupun mungkin kalau misalnya kita di rumah belum bisa terbiasa dengan apa namanya tadi basic-basic ya, tentunya kita tetap harus belajar ya Bu ya. Karena kan memang pembelajaran itu ya harus
diresapi sehingga nanti bisa masuk ke apa namanya, ke hotelnya atau mungkin ke Betul, UPW-nya. betul. Tadi kita sudah membicarakan tentang basic nih Bu. Tentunya orang awam atau kita yang kayak saya yang mungkin bukan orang pariwisata atau bukan bidangnya itu biasanya kerjanya ki ngopo ya kalau pariwisata itu. Kalau masuk UPW atau usaha perjalanan wisata, kalau saya masuk ke perhotelan, kalau saya sekolahnya di kuliner, itu kira-kira nanti saya kerjanya di mana? Kan gitu toh? Betul, Iya, betul. karena kan banyak kan kayak jane ngerjane opo toh, kan gitu. Lah, ini bagaimana Bu? Artinya biar kita itu ada pencerahan bahwa pariwisata itu sebetulnya luas dan banyak pekerjaan gitu. Betul. Sehingga semua orang awam itu tahu, oh pariwisata ternyata peluangnya banyak sekali Banyak, untuk bekerja. Monggo Bu, seperti Baik. apa Bu? Sebenarnya kalau kita bicara tentang peluang kerja ya Bu, dunia pariwisata itu nggak ada habisnya Bu. Oh begitu. Semua departemen kita bisa masuk, hampir di semua departemen kita bisa masuk ya. Contohnya nih misalkan ketika kita ada di UPW gitu kan. Iya betul. Anak UPW ini kita bisa masuk, tadi saya sampaikan, bisa menjadi tour planner. Tour planner. Jadi kita bisa perencana ya? perencana. Iya. Jadi saya berada di Kota Tegal, saya mempunyai daerah-daerah potensi yang bisa Iya. saya jadikan sebagai objek wisata. Saya membuat nih paket-paket wisata. Iya. Bisa saya promosikan. Iya. Ya, seperti apalagi sekarang digital marketing itu Marketing, sangat luar iya, biasa ya iya, Bu. Kita bisa mempromosikan lewat situ. Kemudian selain jadi tour planning, kita juga bisa menjadi seorang tour guide. Ya kan? Selain kita bisa menambah ilmu kita juga bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa mengenal daerah-daerah wisata di tempat Ya. kita sendiri. Itu yang kedua. Kemudian kita juga bisa bekerja di airport. Oh airport. Bisa. Iya. Kita juga bisa. Pramugari bisa Bu? Bisa Ibu. Bisa. Karena Oke, basic hospitality-nya sudah dipelajarin ya Oh, Bu. iya. Ya. Iya, iya. Karena kan pramugari itu kan basic juga dari hospitality Iya. ya. Kemudian selain itu bisa juga bekerja di dinas pariwisata, Iya, bisa betul. di Kementerian Pariwisata. Sebenarnya banyak sekali Bu. Bahkan anak UPW sendiri ini sebenarnya juga bisa masuk ke hotel Ibu. Oh, baru tahu ini Bu. Wah, bagian apa itu Bu? Karena selama ini yang saya tahu tuh UPW itu ya di biro, jadi guide, ya di airport boleh lah ya. Kemudian bisa jadi pramugari nanti kalau ada pelatihan gitu ya. Karena memang betul. kalau sekolah SMK itu misalnya baru usaha perjalanan wisata kan belum langsung ke pramugari, jadi harus ada pelatihan Pelatihan khusus, dulu, betul, ya. betul. Kemudian ada tinggi badan dan sebagainya, itu kan diperlukan Betul, seperti betul. itu. Lah itu apa namanya selain itu berarti seperti apa? Jadi tadi saya sampaikan nih anak UPW ini juga bisa masuk ke hotel Iya, ya, betul. karena memang basicnya kan sudah dapat nih hospitality. iya. Sementara di hotel itu juga membutuhkan suatu keramah tamahan juga. Iya, ya. betul. Jadi bisa masuk ke divisi PR. PR apa Atau itu Bu humas. PR Bu? Humas Oh sih, Bu. humas, Betul. oh di bagian humas. Bagian humas. Jadi oh, iya. anak UPW tadi yang sudah biasa ketemu dengan orang, kita bisa iya. menjalin hubungan baik dengan para wartawan. Kemudian kita bisa membuat berita, kita bisa membuat istilahnya brosur-brosur tentang Iya. hotel itu sendiri. Karena memang tugas dari seorang PR hotel ini adalah bagaimana menciptakan brand yang baik suatu hotel itu. Ya, PR-nya itu ya, PR-nya, humasnya betul, itu ya. betul. Ya. Tapi kalau untuk anak hotel sendiri, memang juga sangat luas Ibu untuk di hotel itu. Jadi Iya. bukan hanya kalau anak hotel itu tidak hanya bekerja di hotel, Iya, tapi sebenarnya betul. juga masih bisa sangat luas Ibu. Iya. Bahkan saya sendiri mempunyai beberapa mahasiswa kami itu yang bekerja di rumah sakit Di Bu. rumah sakit. Oh, itu yang jurusan apa itu? Hotel, Bu? Ibu. Hotel. Oh, Iya. iya. Kadang ada beberapa pertanyaan, kok bisa nih anak hotel masuk ke rumah sakit, rumah gitu sakit, kan? iya. Karena anak hotel itu kan mempelajari banyak menu masakan ya Bu. Oh, betul ya. Otomatis ada food and beverage tadi Betul. ya, makanan Jadi, minuman tadi ya. makanan dan Iya. minuman. Nah, di dalam memasak itu kan kita tahu nih kandungan gizinya seperti apa, Oh, iya, sehingga iya. kita bisa masuk ke rumah sakit di bagian Iya, produknya. produk. Kemudian bisa masuk juga ke rumah sakit bagian Front office ya, office-nya. iya. Kantor depan. Betul. Iya, betul. Bisa masuk ke perbankan juga Bu. Oh, perbankan di bagian apa betul Di Bu? customer service bisa, Oh, di customer- kemudian CS nanti, ya? CS bisa, CS-nya. kemudian nanti bisa ke teller juga bisa. Teller juga bisa. Betul. Kapal pesiar juga bisa ya Kapal Bu? pesiar Kapal bisa, pesiar Ibu. iya. Itu suatu yang sangat menjanjikan Iya, Ibu. betul. Kebetulan Bu Kris juga kan suaminya di kapal Di kapal pesiar. pesiar, betul. Lulusan mana itu Bu?
lulusan dari Solo juga Oh Ibu. Solo, iya betul. Terus untuk yang kuliner Bu, itu ke prospeknya kemana ini? Kalau kuliner tentunya ya Bu ada di hotel juga bisa, kemudian di restoran, Restoran, kemudian betul. kalau kuliner sendiri sebenarnya lebih banyak ke wirausaha Ibu. Iya, Bikin wirausaha sendiri ya, iya, karena membuka setelah mereka dari sekolah itu mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian mereka juga melaksanakan praktering di dunia industri. Oh iya. Ilmunya kan mereka dapat nih, mereka buka usaha di rumah Iya, seperti itu. Karena misalkan nih kayak tadi saya sampaikan bahwa misalkan kita bikin nasi goreng. Nasi goreng. Kalau kita cuma bikin nasi goreng di rumah kan Di rumah. kemasannya biasa. Iya. Tapi ya ketika- paling sama timun Bu. Iya, Ya dikasih betul. timun sama kol doang, ya kan. Tapi kan kalau udah ngerti kuliner, apa namanya? Garnisnya beda, kan Bu. beda, iya Iya. betul. Ini akan sangat berbeda ketika makanan itu di tangan orang kuliner, Bu. Iya, oh begitu ya. Gitu. Iya, karena ahlinya ya. Betul. Iya. Jadi Iya. memang prospeknya memang sangat baik, Bu. Jadi pariwisata itu memang sangat luar biasa. Tidak ada matinya, Ibu. Iya. Ini karena kan SMK Muhammadiyah itu kan sebagai SMK pusat keunggulan, sehingga dalam arti satu tadi udah bekerja, dalam arti sudah disampaikan bekerjanya di tempat mana, tadi dari Bu Kris juga sudah menyampaikan. Sekarang dua nih Bu, tinggal berwirausaha dan melanjutkan nih Bu. Betul. Kalau berwirausaha seperti apa, kemudian kalau untuk melanjutkan kemana nih, kan gitu. Silakan Bu. Baik. Kalau dari SMA ya Bu, artinya kalau ini sudah dari SMK Pusat Keunggulan Iya, berarti kan betul. memang mempunyai nilai plus ya Bu. Iya, Artinya lulusan dari SMK Pusat Keunggulan juga mempunyai nilai plus dibandingkan dengan yang lain ya. Iya. Kemudian sebenarnya peluang untuk berwirausaha memang sangat bagus sekali Bu. Bagus, banyak. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang ketika kita berkecimpung dalam dunia pariwisata itu dunia yang tidak pernah ada matinya. Iya, betul. Ya kan? Ketika kita di sekolah dibekalin dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, contohnya anak ngambil di UPW nih, kita sudah punya ilmunya. Oh, bagaimana caranya saya bikin paket wisata. Iya. Nah, anak-anak bisa bikin wirausaha untuk mengemas daerah tersebut menjadi Iya. paket wisata, Ibu. Iya. Mungkin nih kita di desa kita ya, contohnya desa kita punya sungai. Iya. Mungkin orang yang melihat itu hanya biasa sekedar saja sungai lah. biasa. Iya, biasa Tetapi saja. ketika itu dikemas oleh Orang anak UPW, ya, orang. itu bisa menjadi sungai untuk rafting, Bu. Oh, betul. Jadi Iya, sungai iya. itu bisa dikemas bagaimana baiknya, kemudian Iya. dijadikan sebagai paket Iya, wisata. tempat wisata. Tempat wisata. Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Betul. Kemudian di sini itu ternyata banyak kita kolaborasi antara anak UPW dengan anak kuliner. Oh, ternyata di sini banyak pohon pisang. Heeh. Ternyata pohon pisang itu bermanfaat semua, Bu. Pohonnya atau apanya itu? Pohonnya maupun buahnya. Oh, buahnya. Iya, kayak batang pisang Iya, itu betul. bisa dibikin keripik, Bu. Apa iya? Iya. Enak. Enak, Ibu. Jadi kayak gedebok. Nggih. Gedebok pisang itu dibikin keripik sangat enak banget, Bu. Jadi ini kan itu tadi anak UPW dikolaborasi dengan anak hotel dan anak kuliner. Sebetulnya Bu. jadi ya. Betul. Iya, betul. Kemudian kayak misalkan kita di sini banyak penghasil ketela ungu. Ya. Kalau mungkin selama ini ketela ungu itu kan hanya dibikin direbus aja ya, Bu. Kemudian paling ya keripik lah. Iya, tapi ketika dipegang oleh anak kuliner, Iya. Bu, ini bisa dijadikan sirup, Oh. bisa dijadikan es Oh, krim. luar biasa ya. Jadi es krim juga? Jadi es krim, Ibu. Oh, iya, Kayak iya. terong ungu itu juga bisa jadi Bisa es jadi es krim. krim. Betul. Oh, iya, Kemudian itu, dipegang anak kuliner jadi makanan, iya. dipegang anak UPW jadi paket wisata, Ibu. Iya, betul. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau untuk melanjutkan nih, Bu. Baik, kalau untuk melanjutkan ya Bu, karena memang SMK-nya memang sudah dari pariwisata, jadi boleh disarankan kalau untuk melanjutkan ini bisa ke pariwisata juga, Ibu. Oh, Jadi iya. biar ilmunya linier Iya, seperti betul, itu. Jadi betul. biar ilmunya linier karena sudah dapat dasar di Iya. SMK, kemudian dapat tambahan ilmu lagi di perguruan tinggi, sehingga nanti pada waktu kita di industri bisa mencapai Lebih, level yang iya. managerial level. Manajer ya, langsung Betul, ya. Ya betul. walaupun kita merangkak lah dari bawah, Betul, nanti betul. lama-lama juga jadi manajer. Betul, Ibu. Ya, ini alhamdulillah sudah sedikit terbuka ya, Bu. Artinya mindset-mindset yang mungkin di masyarakat tentang pariwisata, tentang perhotelan, jangan lagi ada mindset yang negatif lah. Bahwa kita itu pekerjaannya luar biasa, banyak dan sebagainya. Ini hubungannya sama
selama SMKPK nih Bu, kebetulan kan dari STP Sahid datang ke sini kan programnya, apa yang sudah diberikan ke SMK Muhammadiyah Bu Slawi Bu untuk pusat keunggulan? Baik, jadi memang kami di sini sebagai tim pendamping ya Bu, artinya SMK Slawi ini memang sebagai adik kami sebagai luar biasa. kakak juga Terima kasih. membantu supaya SMK Slawi ini juga bisa semakin lebih berkembang lagi, Amin, semakin amin, maju amin. lagi. Nah, yang sudah kita berikan ini tentunya adalah kurikulum ya Bu. Artinya kurikulum ini harus kita sesuaikan dengan dunia industri supaya anak-anak yang sekolah di sini kurikulumnya itu istilahnya sesuai dengan yang nantinya dibutuhkan oleh industri. Jadi nggak sia-sia ya. Alhamdulillah sudah Bu. Sudah ya. Sudah, Baik. Kemudian yang kedua itu adalah penguatan SDM-nya Bu. Iya, betul. Ya, jadi memang harus kita kuatkan dulu dari dalam, baru kita bisa floor ke anak-anaknya. Magang ya Bu ya. Magang, ya, alhamdulillah betul. guru-gurunya sih sudah banyak yang magang Bu. Ada di Horizon Pekalongan, kemudian di Hotel Prembis, kemudian kemarin juga ada di Rispeles juga. Betul, Alhamdulillah betul. guru-guru kami juga sudah dapat penguatan Penguatannya juga. baik. Kayak kemarin nih Bu, jadi kebetulan kami untuk saat ini memang kami stay-nya di Prembis ya. Ya, betul. Tidak sengaja saya ngobrol dengan salah satu pegawai sana, Iya. ternyata alumni dari SMK sini Oh Bu. iya betul. Siapa itu Bu? Namanya Sandra ya. Sandra, Iya betul. betul. Itu anak luar biasa Bu. Betul, Iya, betul. bagus. Dari mulai attitude-nya, grooming-nya, kemudian lulusan terbaik juga dari SMK Muhammadiyah Slawi, betul. sehingga bisa langsung bekerja di Hotel Prembis Betul. Tegal. Kayak kemarin juga pas kita ngobrol-ngobrol, dari mana ini Mbak lulusannya? Oh, saya juga pendampingan di situ. Oh, Iya. ternyata memang dunia sempit ya, Bu. Oh iya betul. Ini kalau bisa untuk yang, karena kita katanya tadi udah dianggap sebagai adik kakak ya. Jadi kalau bisa nih dari tempat-tempat prakerin yang mungkin ada di STP Sahid, kalau bisa kita direkomendasikan lagi lah ya. Seperti apa programnya Bu? Barangkali ada untuk SMK Muhammadiyah Slawi tentang anak-anak prakerin mungkin atau anak-anak PKL gitu dari kita. Baik, ini sih Bu, jadi kalau memang kayak di tempat kami ya untuk PKL memang kita sesuaikan dengan apa yang sudah kami berikan di kampus ya. Artinya kita upayakan anak-anak kami itu bisa masuk ke dunia industri yang istilahnya top level ya. Artinya kalau di tempat kami sendiri memang harus minimal hotel bintang 4 sih Bu. Iya betul. Ya. Jadi supaya apa yang sudah kami berikan di pembelajaran di kampus itu juga sesuai dengan yang nantinya mereka akan dapat seperti itu. Nah nanti juga saya berharap sih untuk yang di SMK PK ini juga bisa mengikuti jejak yang sudah kami berikan ya. Oh betul. Iya betul. Artinya nanti mungkin kita juga bisa kolaborasi tentang rekanan-rekanan industri yang memang sudah bekerja sama dengan tempat kami ya, karena itu memang bisa direkomendasikan kepada kita. Bisa Ibu, bisa. Itu bintangnya minimal 4 ya Bu ya. Betul, Ya, kalau di tempat kami memang minimal 4 Ibu. Betul. Ya insya Allah sama lah dengan SMK Muhammadiyah. Artinya kita sinergi. Satu lagi nih Bu, terakhir nih tentang fast track ini. Karena kan lulusan SMK itu kan harus 3, bekerja, berwirausaha sama melanjutkan. Kita kan ada program fast track D1, kemudian ada D3, kemudian ada S1. Itu seperti apa Bu untuk STP dengan Sahid ya? Dengan SMK Muhammadiyah Slawi? Yeah. Jadi kalau untuk yang program D1 memang sendiri memang kita ada 1 tahun ya Bu kalau untuk D1 ya. Jadi di tempat kami itu kalau untuk D1 satu pendidikan ditempuh selama 1 tahun. 1 tahun. Kemudian kelebihannya adalah selain anak-anak itu nanti menerima ijazah, mereka juga akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi, Bu. Oh, begitu. Betul ya. Yang sudah diakui oleh BNSP ya. BNSP. Kemudian selain itu anak-anak juga mendapatkan sertifikat magang selama 6 bulan. Oh, selama 6 bulan. Ya, jadi kalau itu untuk yang D1. Kemudian kalau untuk yang D3 sendiri, D3 juga at least hampir sama dengan yang D1 ya. Itu kita selama 3 tahun, kemudian kelebihannya ada sertifikat uji kompetensi, kemudian sertifikat magangnya juga 6 bulan. Oh iya. Tapi berbeda dengan yang S1 Ibu. Betul, betul. Kalau untuk yang S1 itu memang kita sertifikat magangnya selama 1 tahun. Jadi memang lebih banyak ya, lebih lama. Kemudian ada sertifikat uji kompetensi, kemudian ada juga
ijazah dari tempat Iya. kami. Terima kasih Ibu yang sudah diberikan informasinya kepada kami sebagai narasumber. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita nanti ada pertemuan-pertemuan yang lain di Semip Podcast. Podcast. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.